Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Video ini Bapak akan kirimkan berkaitan dengan pengoreksian ya, pengerjaan hasil evaluasi terkait dengan materi di tema 5, subtema 2 dan subtema 3. Langsung saja ya. Bapak akan mengoreksi, kamu perhatikan dengan baik. Jika nanti jawaban kamu salah, kamu salahkan, dan jika jawaban benar, kamu benarkan. Dan untuk jawaban yang salah, kamu tulis jawaban yang benar untuk sebagian acuan kamu untuk belajar ya. Bapak harapkan nanti jujur untuk pengoreksiannya, tidak ada yang ditutup-tutupi atau dilebih-lebihkan. Baik, lihat nomor 1 di halaman 96 ya. Kita akan mulai pada tema 5 subtema 2 ya, level 1 nomor 1 ya, di halaman 96. Perhatikan dengan baik. Negara-negara yang berada di Asia Tenggara membentuk organisasi kerjasama internasional yang bernama yaitu adalah ASEAN ya. ASEAN itu adalah organisasi yang dibentuk dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 2, kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut. Berarti dari dalam keluar, berarti X ya. Jadi ekspor ya. Kalau impor itu kan dari luar ke dalam. Kita mengimpor atau barang masuk ke dalam negara kita. Jadi jawabannya adalah ekspor C. Karena pertanyaannya adalah barang ke luar negeri. Selanjutnya nomor 3, salah satu dampak globalisasi adalah adanya kegiatan perdagangan antar negara yang dinamakan ekspor dan impor ya, C. Kalau pertukaran pelajar kan dia bukan perdagangan ya. Lanjut, yang nomor 4, pihak yang melakukan kegiatan impor disebut tametir tadi ya, importir ya. Kalau eksportir itu kan yang apa namanya? Orang yang melakukan kegiatan ekspor ya. Di sini karena soalnya impor berarti importir. A, nomor 4. Lanjut nomor 5, barang berikut yang diekspor dengan kategori non migas, berarti bukan minyak bumi dan gas ya. Nah, nomor 5 adalah yang A ya, hasil perkebunan, karena yang B itu minyak bumi, bensin dan solar dan gas alam itu termasuk migas ya, minyak dan gas. Di nomor 5 jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 6, Indonesia merupakan salah satu negara maritim. Oleh karena itu kita dapat memaksimalkan produksi dalam bidang apa? Maritim itu berarti perairan ya. Nah, perikanan. 6 itu A berarti ya. Lanjut nomor 7, salah satu barang yang banyak diekspor di Indonesia dari bidang industri yaitu apa? Barang apa? Barang tekstil ya. Selanjutnya nomor 8, di bidang kesehatan Indonesia banyak mengimpor barang dari negara lain. Berupa apa? Berupa alat kedokteran. Nah, itu adalah kalau di bidang kesehatan pastinya ya, alat-alat kedokteran yang diimpor ya. Selanjutnya nomor 9, berikut yang bukan merupakan hasil perkebunan yang bisa diekspor, yang bukan ya. Kalau teh kan bisa diekspor, kopi bisa, rotan kan bukan ya. Nah, kelapa sawit termasuk. Jadi adalah yang bukan itu adalah yang nomor 9C ya. Lanjut nomor 10, berikut ini yang tidak boleh dijual belikan dalam kegiatan ekspor dan impor, yang tidak boleh dijual belikan yaitu adalah hewan dan tumbuhan langka. Kalau mobil antik, pakaian antik, alat elektronik itu semua dapat dijual atau dibeli ya. Selanjutnya nomor 11, Indonesia sering mengimpor barang-barang elektronik seperti apa? Handphone dan televisi ya. Lalu nomor 12, pedagang antara bangsa dapat mengalami golongan besar jika terjadi peperangan. B ya. Lanjut nomor 13, hasil hutan berikut yang dapat diekspor. Hasil hutan, kayu dan rotan ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14, perdagangan antara negara merupakan perdagangan yang terjadi antara siapa? Negara dengan negara ya, bukan negara dengan provinsi ataupun negara dengan kota, bukan ya. Jadi negara dengan negara. Lanjut nomor 15, arti dari barang tertulisnya Made in Indonesia apa artinya? Yaitu adalah barang terbuat diproduksi di Indonesia ya, D jadi jawabannya. Lanjut nomor 16, Ibu Ratna menjual hasil perkebunan baju batiknya ke Singapura ya. Nah, hasil Ibu Ratna melakukan kegiatan apa? Ekspor ya. C.
Lanjut nomor 12, manfaat dari kegiatan impor ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Nomor 4 dan nomor 5. 4 itu apa? Memperoleh teknologi modern. 5 itu memperoleh barang yang dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18, salah satu manfaat kegiatan ekspor dan impor, manfaatnya adalah menambah devisa ya, devisa negara. Selanjutnya, agar produksi Indonesia tidak kalah dengan produksi impor, kita harus apa? Mencintai yang namanya produk-produk Indonesia ya. Selanjutnya, berikut yang bukan merupakan barang-barang impor dan ekspor, antara lain adalah semen putih ya, lalu juga ada kopra ya, dan itu ya. Lalu juga ada keju dan gula. Nah, itu adalah yang dimaksud dari soal yang bukan merupakan barang-barang impor, adalah korpra ya, B. Baik, untuk pertemuan di subtema 2, kamu silakan hitung betulnya dan salahnya. Silakan nanti kamu langsung jumlah ya. Baik, kita akan lanjut di halaman 143 ya. Silakan dibuka 143, tema 5, subtema 3. Perhatikan dengan baik, organisasi penghimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara disebut apa? ASEAN. Selanjutnya, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi bilateral. Lanjut, kerjasama antara negara yang berbeda satu sama lain pada kawasan tertentu disebut apa? Disebut kegiatan regional. Selanjutnya, kerjasama antara negara berikut yang melakukan dalam suatu kawasan yang disebut dengan Kita lihat di sini Bapak ulang. Nomor 2, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang dalam bidang ekonomi disebut kerjasama ekonomi bilateral ya, D. Lalu yang nomor 3, kerjasama antara negara yang berbeda dalam satu kawasan disebut dengan kerjasama regional, B. Lanjut nomor 4, berikut yang bukan merupakan bentuk kerjasama ekonomi internasional menurut bidang kerjasama, yaitu pendidikan, B. Nomor 5, lanjut, hal berikut yang dapat menyebabkan timbulnya kerjasama ekonomi antara negara disebut dengan C ya, perbedaan faktor produksi. Selanjutnya MEA nomor 6, MEA diberlakukan pada tanggal berapa? 31 Desember 2015. Lalu berikut ini yang bukan merupakan contoh tenaga kerja profesional yang dihadapi oleh MEA adalah yang bukan ya, itu adalah perajin ya, B. Nomor 8, yang bukan merupakan tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu meningkatkan pertumbuhan teknologi negara-negara di mana? Negara-negara ya, negara-negara di Indonesia. A, nomor 8. Lanjut nomor 9, berikut yang bukan merupakan bukti keaktifan Indonesia dalam bidang organisasi kerjasama ekonomi, antara lain adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lanjut nomor 20, tujuan mendirikan ASEAN adalah, nah tujuannya yaitu untuk mengurangi kepanjangan ya, mengurangi kesengajaan antar negara anggota ASEAN ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 11, pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai kawasan apa? Kawasan apa? Kawasan MEA ya. Di sini ada MEA. A jadinya. Lanjut nomor 12, selain di apa namanya? Berpulang ya, nomor 10, tujuan diberlakukan MEAN tadi adalah mengurangi A ya. Nomor 11, pasar tinggal di kawasan Asia Tenggara yang berfungsi sebagai kawasan kesatuan pasar dan basis produksi disebut A, MEA ya, nomor 11. Nomor 12, selain di lingkup Asia Tenggara, Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi perdagangan bebas ya, yang disebut dengan WTO. A. 13, bukti bahwa Indonesia menjadi pelaku dalam kerjasama ekonomi antara lain adalah C ya, kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lanjut 14, berikut yang bukan tujuan mendirinya ASEAN. C ya, memajukan persiapan peran negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Jadi 14C. 15, yang bukan merupakan hasil serta Indonesia dalam pelapor dan pendiri organisasi dalam kerjasama ekonomi dan antara lain adalah
B ya, aktif menghindari setiap pertemuan dalam konferensi APEC. 16 menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM yang memiliki daya saing tinggi merupakan salah satu fokus perhatian siapa? MEA A ya. Persiapan mental 18 kerjasama yang baik dan positif dalam menghadapi MEA ya sangat diperlukan agar tenaga kerja Indonesia tidak merasa apa? Tidak merasa rendah hati ya. Lanjut 12 pengembangan usaha kecil dan menengah mampu menciptakan ASEAN sebagai kawasan dengan C ya mengembangkan serta mengembangkan ekonomi ya serta integrasi yang penuh ya. Jadi nomor 18 itu C ya. 19 bagi para pengusaha MEAN menjadi jalan bagi mereka untuk merekrut tenaga ya kerja yang sama yaitu adalah nomornya A ya rendah hati tadi nomor 17 karena nomor 18 itu C pengembangan ekonomi merata. Nomor 19 bagi para pengusaha MEA menjadi jalan bagi mereka yang merekrut tenaga kerja yaitu berkomunikasi D. Lanjut nomor 20 dengan terintegrasinya MEA dalam perekonomian global, jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih luas B ya. Seperti itu. Baik, itu adalah pembahasan dan bisa kamu tulis betul dan salahnya pada evaluasi kita yang kamu kerjakan tadi di apa namanya di evaluasi. Maka dari itu Bapak harapkan silakan kamu kirimkan nilainya dengan format nama lengkap, kelas ya, hari dan tanggal. Jangan lupa itu dikerjakan dan diisi ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kita kali ini Bapak akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.